Ya, tadi kita sudah banyak sekali ya mendengar perspektif dari kacamata seorang Kang Bima yang ternyata tidak hanya sekedar sosok yang suka pakai kacamata. Dari dulu saya kenal beliau, ternyata itu diimplementasikan dengan konten-konten yang sering sekali viral ya Kang Bima. Apa sih maksudnya membuat konten-konten yang sekarang itu ada tagline-nya kacamata Bima, dan kenapa harus ada, gimana gesturnya Kang Bima? Ya, asik. Mau apa sih dengan bikin konten seperti itu Kang Bima? Pemimpin itu kan bagi saya, dalam kacamata saya, itu bukan petugas administratif. Pemimpin itu adalah memberikan motivasi dan edukasi. Ada perspektif yang harus dia bagi kepada orang, gitu. Kalau enggak ada bedanya pemimpin dan pengikut. Di posisi wali kota, di posisi di kabinet, warna itu tetap harus ada. Nggak boleh terjebak dengan rutinitas bisnis as usual. Tapi warga itu perlu untuk diberikan pemahaman. Hari ini kan kita dibombardir dengan berbagai macam kanal informasi. Dan harus ada perspektif dari pemerintah menurut saya yang juga bisa dianggap rasional dan objektif oleh warga. Makanya saya merasa perlu untuk membuat konten-konten yang memberikan perspektif-perspektif tadi. Ya, durasi 1,5 menit begitu, gampang dicerna, tapi paling tidak nangkap substansi seperti apa. Oke, kita lihat langsung aja beberapa contoh dari kontennya Kang Bima ya, Kacamata Bima berikut ini. Saat ini ramai sekali soal penerima beasiswa LPDP. Merayakan Imlek itu sudah biasa. Ramadan juga sama. Tapi dalam kacamata saya, tahun ini luar biasa. 67 hari yang lalu, Aceh Tamiang seperti kota mati. Dalam kacamata saya, ada dua hal yang penting dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa pemerintahan hadir. Yang kedua, ini yang penting. Aceh Tamiang menjadi kawah candra di muka bagi calon pemimpin masa depan. Kang Bima, ketika pejabat sudah masuk ke ranah media sosial khususnya dengan konten-konten seperti itu kan pertanggungjawabannya juga besar, pedang bermata dua ya. Kalau baik kemudian viral bagus, tapi di satu sisi seolah ada pertanggungjawaban moral yang harus menjadi sebuah ekspektasi masyarakat begitu. Kalau tidak sesuai nanti pasti dihujat netizen, dan di bagian mana yang benar-benar mungkin pernah membuat Kang Bima itu jadi baper gitu. Satu hal yang paling berat menjadi pemimpin adalah menyatukan antara pikiran, lisan, dan perbuatan. Nggak mudah gitu. Dan di sosmed, kita diuji itu. Ketika kita posting sesuatu yang ideal, otomatis gitu. Otomatis kita harus menjaga itu supaya sama antara panggung depan dan panggung belakang. Ada sosok-sosok yang panggung depan dan belakang itu gapnya bagai bumi dan langit. Ketika orasi menginspirasi, tapi keluar dari panggung itu basi, dingin, sedingin-dinginnya misalnya. Ketika di podium berbicara normatif, tapi sehari-hari sangat pragmatis begitu. Dan bagi saya ujiannya adalah menyatukan tadi, pikiran, kebijakan, dan lisan. Sosmed adalah menguji itu. Pernah nggak dihujat netizen karena konten Kacamata Bima? Ya sejujurnya hilaf pernah agak terlalu lebay. Kadang-kadang kita terus semangat gitu kan. Jadi kita buat konten ternyata buat kita misalnya ya, saya merasa perlu menunjukkan kebersamaan di lingkungan kerja. Jadi di ruangan kerja saya itu saya ajak, ini setiap hari, ini tradisi dari dulu. Jadi semua staf, administrasi itu makannya bareng sama saya. Daripada mereka jajan luar, mereka boros, lebih baik ngambil sama-sama. Nah, saya buat konten, makan sama-sama di kantor. Entah kenapa ternyata yang banyak itu ya buliannya. Dianggap apa? Dianggap ASN itu gabut, ASN itu ngabisin uang negara, ngapain makan-makan, padahal kan itu sehari-hari. Nah disitulah saya belajar sesuatu, bahwa ada sensitivitas publik yang luar biasa terhadap abdi negara. Nggak bolehlah kita, walaupun takarannya menurut kita normal, tapi ya yang ingin dilihat adalah bekerja. Nah, empati itu Kang Bima yang menurut saya akhir-akhir ini kita dipertontonkan banyak sekali pejabat yang tidak memiliki empati terhadap kondisi publik saat ini. Bagaimana menurut Kang Bima? Empati itu harus terus diasah gitu ya, dan diperkuat, diingatkan oleh pagar-pagar.
Makanya untuk launching satu konten diskusinya agak lama. Tadi Kacamata Bima durasinya 1,5 menit, tapi diskusinya bisa 3 hari, ya, supaya ada empati, supaya pas begitu. Kalau dari kacamata Kang Maman? Justru saya tertarik tadi soal nilai baik yang membuat anak kita nanti bangga, anak cucu kita nanti bangga. Tapi pernah nggak kebayang bahwa anak cucu yang dari orang-orang baik itu jadi frustrasi? Tidak ada anak Insinyur Sutami, tidak ada anak Jenderal Hugeng di DPR dan di kementerian. Tapi dia melihat ada anak koruptor duduk di sana. Ada anak yang dulu bapaknya ditangkap ada di sana. Anak baik ini justru nggak dapat tempat. Pernah nggak ngebayangin nanti anak Bima juga mengalami itu karena bapaknya nggak membukakan jalan, nggak suka nepotisme dan lain sebagainya. Sehingga mereka memilih kabur aja lah. Ya ini agak emosional sebetulnya ya. Ya anak-anak saya itu tidak kita arahkan. Walaupun saya punya cita-cita agar anak saya juga memberikan kontribusi menjadi pemimpin. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak mudah menjadi anak wali kota gitu. Ada hal-hal yang membuat mereka kemudian memiliki persepsi yang kurang baik terhadap politik begitu. Itu realita ternyata. Jadi di posisi kita sebagai orang tua, kita hanya meyakinkan pada mereka bahwa just do your best and insya Allah will do the rest gitu. Jadi meminta mereka melakukan yang terbaik dimanapun itu, nggak usah harus di politik, nggak usah di bidang yang sama dengan orang tua, tapi berikan yang terbaik, maka semuanya akan dimudahkan, kira-kira begitu. Kalau tadi kan bicara soal anak pejabat, kalau kita bicara soal anak bangsa yang kemarin juga lagi rame banget soal beasiswa gitu, Kang Bima. Bagaimana pendapat Kang Bima ketika banyak anak-anak bangsa kita yang mendapatkan fasilitas beasiswa, tapi ternyata tidak memiliki panggilan berbakti yang juga sejalan gitu dengan tujuan negara? Ya harus dipahami bahwa beasiswa itu kan dari pajak, dari uang rakyat. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, memberikan manfaat, jangan mampir ke kantong pejabat, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi begitu. Lain kalau sumbernya beda. Ini kalau sumbernya dari rakyat maka harus dirasakan begitu. Nah karena itu ketika memperoleh beasiswa, semangat untuk mengembalikan kepada negara itu harus kuat begitu. Kami dulu dapat beasiswa dari Australia, nggak terlalu dapat kewajiban pulang. Tapi rasanya waktu itu nggak ada yang nggak pulang. Semuanya pulang. Karena ketika berangkat itu mindsetnya adalah kita ingin menjadi bagian dari generasi yang mengubah negara menjadi lebih baik begitu. Itu. Nah memang ada alasan misalnya. Ya nanti kalau pulang terbentur dengan realita KKN, Ordal dan lain-lain. Semua generasi punya masalah yang sama kok. Apa momen yang paling keras yang pernah dialami ketika dulu mendapat mahasiswa dan juga kuliah di Australia? Kan katanya sempat jadi cleaning service atau mengerjakan banyak hal. Apakah itu juga yang membentuk seorang Bima Arya menjadi seperti sekarang? Iya. Ya saya merasa 4 tahun di Australia itu dibenturkan terhadap berbagai macam realita begitu ya. Saya kerja keras, ya. Kerja kerasnya itu mulai dari yang paling kerja kasar, metikin anggur, kemudian berangkat subuh pulang malam, motong-motong daun di musim dingin, bersihin toilet yang malamnya dipakai orang-orang bule itu mabuk gitu ya, kemudian ngelap mobil, sampai di tahun-tahun terakhir agak bergengsi lah jadi periset gitu ya, jadi udah ngotak kerjanya begitu. Ya saya merasakan betapa tidak mudah gitu berjuang di luar. Tapi yang justru buat saya lebih membentuk adalah kita mendapatkan helikopter view ketika di luar itu. Lebih jernih melihat negara kita dari kejauhan. Rasanya lebih nasionalis di luar negeri. Lebih sering ngaji Mas Adi di luar negeri gitu ya. Lebih solid di luar negeri. Mungkin karena SPP-nya kurang ya, makanya sering ngaji ya. Kayaknya begitu juga. Balik ke kampus hari ini itu mirip berjalan di tempat yang sunyi. Ngajar, membimbing, bikin jurnal, bikin makalah dan seterusnya. Dan kesejahteraannya tidak terjamin. Apakah jalan suci ini yang memang harus menemani hari-hari tua Pak Wamen di kemudian hari? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.